Halo, sekarang kita masuk ke perkuliahan keempat, perilaku konsumen dan riset pemasaran. Dan pada perkuliahan keempat ini kita akan membahas tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu budaya, keluarga, dan social standing. Keluarga merupakan satu pokok bahasan yang penting di dalam mempelajari pengaruh terhadap suatu perilaku konsumen individual. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah keluarga itu sebagai suatu agen sosialisasi. Anak itu akan belajar atau mengamati dari apa yang dikerjakan orang tua, termasuk konsumsi produknya, dan itu akan terbawa sampai dia dewasa. Coba kita amatin apa yang saat ini kita gunakan sehari-hari, mulai dari personal care, mulai dari toiletries, atau makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Sebagian besar itu adalah sesuatu yang diajarkan atau dikonsumsi oleh orang tua kita, yang kita konsumsi, yang kita lihat dari kecil, dan kebiasaan itu terbawa sampai sekarang. Ini yang disebut sebagai intergenerational consumer socialization, yaitu suatu sosialisasi yang terjadi antar generasi. Produk yang dikonsumsi oleh nenek kita dikonsumsi ibu dan dikonsumsi oleh anak, dan itu yang merupakan suatu target konsumen, target dari pemasar, ya, bagaimana suatu produk itu bisa terjadi sosialisasi di dalam keluarga sehingga dia bisa diturunkan turun-menurun, dikonsumsi sampai ke suatu antar lintas generasi. Nah, selanjutnya, di dalam keluarga kita juga penting untuk melihat dinamika pengambilan keputusan antara suami, istri, dan anak. Ada beberapa produk di mana suami yang mendominasi, husband dominate decision, misalkan adalah produk-produk terkait house tool gitu ya. Ada beberapa produk di mana istrinya yang mendominasi, misalkan produk-produk groceries. Ada produk yang joint decision, sekolah anak mungkin, kalau mau membeli produk-produk yang besar, kendaraan, berlibur, atau rumah. Atau ada yang autonomic decision, artinya tidak ada peran siapapun bisa mengambil keputusan dan memiliki peran yang sama. Misalkan produk snacks. Apa yang mau kita pelajarin di sini? Ini antar culture memiliki budaya yang berbeda, dan antar tipikal family memiliki budaya yang berbeda. Mungkin pada beberapa produk tertentu di mana suami lebih mendominasi bahkan untuk pembelian groceries gitu. Nah, pemasar perlu memahamin ya perbedaan-perbedaan budaya terhadap dinamika pengambilan keputusan internal ini. Yang penting tadi kita melihat dinamika antara suami dan istri. Studi-studi perilaku konsumen terkini melihat bagaimana peran anak di dalam suatu proses pengambilan keputusan keluarga. Saat ini anak itu memiliki peran yang sangat penting untuk pembelian-pembelian yang mahal gitu ya. Misalkan orang tua semakin demokratis untuk melibatkan anak, menanyakan kepentingan anak, keinginan anak terhadap beberapa pembelian produk, misalkan pembelian kendaraan bermotor, pembelian mobil, atau pembelian sarana hiburan gitu ya, vacation, holiday. Itu anak memiliki peran yang penting sebagai influencer karena dia bukan decision maker, artinya yang memutuskan atau yang melakukan purchase atau pembelian. Nah, anak itu memiliki 3 peran atau kita sebut sebagai 3 markets ya. Dalam buku saya pernah menulis buku tentang How to Market Kids Product bersama dengan Profesor Joni yang saat ini sebagai Rektor Presiden University, bahwa anak itu selain dia sebagai primary market, market untuk produk-produk yang memang ditujukan untuk anak, es krim, minuman anak, kemudian coklat dan lain-lain, anak itu juga harus dipertimbangkan perannya sebagai 2 market yang lain, yaitu dia sebagai influencer market tadi ya, dia bisa mempengaruhi orang tuanya untuk membeli beberapa produk. Kita lihat di Garuda itu anak itu mendapat perlakuan yang istimewa, masuk mendapat makanan khusus, mendapat mainan khusus, dan itu sangat efektif karena dia bisa mempengaruhi orang tuanya untuk selalu menggunakan maskapai itu
karena dia mendapatkan experience yang menarik gitu ya dari maskapai itu, dan itu cukup efektif. Yang ketiga adalah anak itu sebagai future markets tadi ya, karena anak itu mengenal kita dulu mengkonsumsi sesuatu itu sebagian juga karena hasil sosialisasi parents kita sewaktu kita masih kecil. Anak juga bisa diposisikan sebagai suatu future market dari suatu produk. Pokok bahasan yang berikutnya yang penting di dalam suatu family adalah melihat family life cycle ya, tahapan-tahapan suatu keluarga, dan ini biasanya digunakan untuk segmentation. Secara umum marketers membagi tahapan keluarga itu ada 4. Yang pertama disebut sebagai bachelorhood, ini artinya single ya. Single yang sudah lulus tapi belum married, tapi dia sudah memiliki suatu pekerjaan dan penghasilan. Segmen yang kedua disebut sebagai honeymooners, gitu adalah keluarga muda yang dia baru menikah dan dia belum memiliki anak. Kemudian kelompok 3 sebagai parenthood, yaitu orang yang sudah memiliki anak, berkeluarga. Biasanya parenthood ini kita bagi menjadi beberapa subsegmen lagi, yaitu keluarga yang anaknya masih kecil ya, di bawah 12 tahun dan lebih dari 12 tahun, karena pola konsumsinya dan dinamika pengambilan keputusannya juga berbeda. Dan yang ketiga adalah post parenthood, artinya orang tua yang sekarang anaknya sudah tidak tinggal di rumah. Kenapa kita perlu memetakan keluarga dari beberapa tipikal ini? Karena ini akan menjadi basic untuk segmentasi kita. Misalkan ketika kita menjual produk untuk asuransi, kemana sebenarnya yang paling tepat kelompoknya. Jadi ini biasa digunakan oleh pemasar untuk sebagai basis segmentasi, atau kita melihat target mana yang paling tepat untuk produknya, dan masing-masing memiliki dinamika di internal, masing-masing memiliki profiling yang berbeda. Kemudian tadi kita sudah belajar tentang family, ini kita belajar tentang social class ya. Apa sih yang disebut dengan social class dan apa pengaruhnya terhadap perilaku konsumen? Social class ini mengacu kepada suatu social status ya, social status orang, atau memperlihatkan prestis ya, tingkatan prestis di mana suatu kelompok sosial dibandingkan dengan kelompok sosial yang lainnya. Biasanya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi social class? Ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah wealth ya, economic assetnya lah ya, kekayaannya, tingkat kekayaannya, atau mungkin bisa diukur berdasarkan tingkat penghasilannya. Powers, atau berapa besar dia bisa mempengaruhi yang lainnya, atau beberapa model esteem yang lainnya dari others gitu ya. Esteem itu ya bagaimana dia mendapatkan esteem, kepercayaan gitu ya, mendapatkan nilai acknowledgement atau prestis dari lingkungannya. Nah, social class ini merupakan suatu hierarchical. Di dalam marketing, social class ini digunakan sebagai salah satu basis segmentasi juga. Di Indonesia biasanya, atau secara general ya, kelompok social class ini dibagi sebagai lower class, middle class, dan upper class. Ini adalah gambaran social class di Indonesia ya. Di Indonesia itu memiliki lower class-nya sekitar 14%, kemudian middle class-nya ini yang besar ya, lebih dari 50%, hampir 60%, dan di sisanya adalah upper class ya. Indonesia saat ini middle class-nya itu ada middle class Indonesia itu ada 75% ya dari seluruh populasi, atau sekitar 270 juta atau sekitar 190 juta. Makanya kita sebut sebagai saat ini Indonesia itu mengalami pertumbuhan di middle class-nya. Kelompok lower-nya semakin mengecil, dan kelompok middle class-nya ini yang
semakin membesar. Apa pengaruhnya? Artinya tingkat konsumsi akan semakin naik dan berubah. Middle class itu bukan hanya concernnya di produk-produk yang sifatnya adalah fisiologis atau hanya makanan, hanya minuman, hanya sekedar pakaian gitu ya. Kita sudah bahas di teori motivasi di beberapa minggu yang lalu, tetapi mereka juga sudah butuh suatu produk yang mendukung psikologikalnya dia, ya, produk yang bisa memberikan dia esteem, bisa memberikan dia symbolic benefit, itu yang dicari di middle class. Nah, beberapa karakteristik penting yang kita harus pelajarin yang punya kaitan dengan consumer behavior, ya, karakteristik social class itu adalah orang itu yang pertama itu social class. Kalau kita bicara tentang social class, individual, ya, dalam ini adalah orang secara umum itu selalu ingin melakukan namanya upward mobility. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai, atau bahasa lain disebut sebagai, istilahnya adalah social climbers, ya. Orang yang selalu ingin naik tingkat sosialnya, ya. Dia dari orang tuanya tingkat sosial tertentu, maka dia juga akan ingin lebih dari apa yang orang tuanya dapatkan. Dia ingin naik sosial, karena ini digambarkan dengan dia ingin memiliki lifestyle yang meningkat gitu, ya. Bahkan kalau di Indonesia kita lihat, ya, orang ingin terlihat seperti naik sosial kelasnya, dia menggunakan produk-produk yang katakanlah produk KW itu untuk memperlihatkan bahwa dia sedang melakukan upward mobility. Artinya dia sekarang naik sosial kelasnya. Yang kedua yang perlu kita pelajari adalah munculnya affluent consumer, orang yang sangat kaya, orang yang punya large disposable income, artinya income yang di luar digunakan untuk kebutuhan pokoknya itu besar. Ini adalah menjadi target pemasar untuk mobil-mobil mewah, untuk vacation yang mahal, untuk insurans mahal, untuk rumah sakit yang mahal. Di Indonesia kelompok affluent consumer ini semakin meningkat jumlahnya. Dulu kurang dari 5%, sekarang ini jumlah affluent class di Indonesia sudah 7%, ya, mungkin sekitar data yang terakhir. Nah, yang ketiga, yang ini, ya, yang penting itu adalah middle class consumers, ya. Consumer middle. Jadi ini adalah middle class ini diistilahkannya berbeda-beda, ya. Tidak ada istilah bangku, tapi pada umumnya sebenarnya adalah orang yang memiliki gaya hidup yang aman lah, ya, yang bukan hanya sekedar memikirkan kebutuhan hari ini, tetapi dia sudah memiliki penghasilan yang aman untuk dia lebih sekedar memenuhi kebutuhan fisiknya aja, tapi dia sudah bisa memenuhi kebutuhan psikologikalnya dia, ya. Dia memiliki opportunity economic security. Di beberapa negara salah satu indikatornya adalah education. Orang yang sudah semakin banyak suatu negara itu lulus college student, ya, artinya S1, maka disebut sebagai semakin tinggi juga middle class-nya. Indonesia sekarang sedang mengalami pertumbuhan di middle class ini, ya. Nah, ini yang menarik, saving, spending, dan credit card usage. Ini ada perbedaan antara orang yang tingkat high dengan tingkat yang low. Untuk orang-orang pada high class atau pada affluent class, dia lebih future oriented, yang lebih melihat lebih menyisihkan uang untuk melakukan saving dan investasi, ya, membayar kartu kreditnya ya full gitu, ya. Pada lower class, ya, mereka lebih senang untuk membeli sekarang dan membayar berikutnya. Ini menjadi suatu target yang bagus nih buat pemasar maupun buat bank gitu, ya, kelompok middle class ini, karena mereka adalah orang yang sangat konsumtif, sangat ingin memperlihatkan dia sedang melakukan upward mobility atau naik kelas, ya, social kelasnya naik, maka dia melakukan consumption yang membeli barang yang sebenarnya tidak bisa dibeli saat ini, dan dia bisa membeli dengan cara pay now dan pay later, membayar berikutnya.
Oke, topik yang forum diskusinya adalah nanti Anda coba buat list apa saja produk-produk yang saat ini Anda konsumsi, yang Anda belajar dari orang tua. Nah, ini yang menarik. Katakanlah Anda sekarang memiliki perusahaan furniture, bagaimana Anda bisa mengcustom antara tadi ya, kalau Anda targetnya adalah untuk high class dan affluent, dan targetnya adalah untuk middle class. Bagaimana Anda bisa mengcustom keduanya itu berdasarkan produk lainnya dan stylesnya, media advertisingnya, copy dan communication stylenya, dan bagaimana payment policy di antara dua kelompok tadi. Terima kasih, sampai ketemu untuk minggu kelima.